Udah kok. Hello everyone, my name is Daniel Firza Putra Dwiarantoro. I'm from Industrial Engineering International class, and for my student ID, you here. Yes, right here. Okay, that's for my introduction. G. Hello, my name is Dewa Ketutrama Suputra from University State of Malang, undergrad of Industrial Engineering. That's all for my introduction. This is my student ID. That's all for my introduction. Thank you. Flow. Hello, my name is Evan Aditya from Industrial Engineering undergraduate from University State Malang, and here is my name. Bye. Hi guys, my name is Andika Rafiazaki from Industrial Engineering undergraduate. Yeah, that's my name, and this is my student ID. Pabrik Gula Jombang Baru. It's a crystal sugar factory in Jombang. The location details is on Panglima Sudirman Street number 1, Jombang Subdistrict, Jombang Regency, East Java. Our agenda this time is to conduct an interview regarding the use of materials and manufacturing machine parts in this industry. Not only that, we will also ask about things related to the production of crystal sugar and what supporting materials are used in the process of making crystal sugar. First of all, we are very grateful to the Pabrik Gula Jombang Baru, which has allowed us to have this interview, and also my father, who helped us communicate with the managers to coordinate our interview. To find out more about how this industry works, we will now interview Mr. Titon Herdianto as the Assistant Manager of Nusantara Maintenance Facility in Manufacturing Workshop. Bagaimana ketahanan suatu material terhadap korosi berpengaruh pada kebersihan, keamanan pangan, dan umur pakai peralatannya. Pada dasarnya, kalau bicara tentang material, itu intinya dua. Dia digunakan untuk apa? Habis itu lingkungannya bagaimana? Digunakannya untuk apa? Untuk beban puntir kah? Untuk kekerasan? Atau untuk beban tarik? Itu beda-beda. Ya, seperti itu. Lingkungannya bagaimana? Dia suhu panas atau dia korosif, sifatnya korosif. Ya. Kalau bicara tentang keamanan pangan, otomatis dia harus yang anti korosi memang. Biasanya mainnya di stainless steel, kalau logam stainless steel ya. Kalau keamanan pangan, kalau plastik misalkan dia kan ada BPA free, food grade seperti itu. Nah, Pabrik Gula Jombang Baru sudah melalui standar CPPOB. BPOM ada, CPPOB ada, sertifikat halal ada. Artinya semua produk yang dikeluarkan oleh Pabrik Gula Jombang Baru memang sudah layak pangan. Gitu, oke? Bisa menjawab? Bisa. Oke ya. Terkait umur pakai peralatan pengolahan tebu, ya itu tadi kita harus pinter untuk memilih material yang akan digunakan, tergantung itu tadi lingkungannya sama untuk apanya ya. Bagaimana nomor 2 ya? Kalau satu itu, jadi adakah cara buat menambah umur dari material tersebut atau cara mencegah resistensi, mencegah korosi atau semacamnya? Nah, kalau kita sudah identifikasi untuk mana, untuk apa, misalkan mau digunakan untuk apa, lingkungannya anti korosi, akhirnya kita pasang stainless ya. Kalau pemilihan awalnya sudah tepat, maka kita lanjut ke tahap kedua. Apa itu artinya? Perawatan. Apakah beban itu sudah di standar duty, normal duty-nya, atau heavy duty, atau banyak beban lonjakan, seperti itu. Itu makanya kita sering melakukan predictive maintenance, preventive maintenance untuk memperpanjang usia. Ya, pada dasarnya material juga punya sifat fatigue. Fatigue itu
kelelahan alat ya. Sebenarnya itu kalau plastik misal ada sifat getasnya. Kalau plastik sudah lama kan gampang patah. Ya. Sama juga material logam juga seperti itu. Gitu. Jadi untuk memperpanjang usia pakai ya bagaimana cara kita merawat, melumasi, terus dicek bebannya sudah istilahnya bebannya melebihi beban yang diizinkan atau tidak, seperti itu ya. Oke? Siap. Oke. Lanjut nomor 2. Ya. Bagaimana sifat mekanik dan kimia suatu material menentukan fungsinya pada setiap tahap proses seperti penggilingan, pemanasan. Nah, itu tadi sifat mekanik dan kimia suatu material. Pada dasarnya material ada sifat mekanisnya sama sifat kemisnya ya. Jadi contoh kalau untuk penggilingan dia kan pasti butuh beban puntir. Ya. Jadi dia butuh yang kekuatan puntirnya itu sangat tinggi dibandingkan sifat kekerasannya. Pemanasan rata-rata kalau material logam itu tahan panas sampai berapa dulu. Beda kalau mainnya sudah sampai main di atas 400 derajat yang di dalam boiler misalkan, itu beda lagi pemilihan materialnya. Dan penguapan. Bagaimana pabrik menentukan kompromi terbaik antara biaya awal material dan ketahanan material terhadap kondisi kerja yang berat. Nah, satu, kita harus menentukan itu tadi, pemilihan materialnya harus tepat guna. Kalau pemilihan materialnya sudah tepat guna, contoh itu IC 4140. Oh, untuk penggunaan misal poros ini bisa pakai IC 4140. Otomatis ada pabrikan lain yang memiliki standar sama, setaranya IC 4140 apa? Entah itu VCN, entah itu VCL atau VCN atau ASAP. Baru kita pilih dari standar-standar itu tadi mana yang lebih murah. Seperti itu ya. Jadi kuncinya satu, kita tentukan material yang cocok. Kedua, kita pilih harga yang setara, yang lebih murah mana. Oh, ya. Itu ya. Ada di internet, ada bisa cari. Contoh IC 4140 itu setara dengan apa? Ada, baru cari harga yang lebih murah, ketersediaannya yang mudah dicari. Sejauh mana penggunaan material dengan harga lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk mulai pengurangan biaya, perawatan, dan downtime jangka panjang. Pada dasarnya, penggunaan material dengan harga lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi, nggak ada hubungannya. Oh, Nggak ada hubungannya. Kalau mau meningkatkan efisiensi harus tepat dulu. Ya, contoh harga misalkan pemilihan kabel lah. NY, FGBY itu lebih mahal daripada NYY. Tapi dia untuk tanah, NY, FGBY itu untuk tanah. Ya, untuk tanah. Itu lebih mahal. Kalau kita pasang di atas, ya nggak efisien juga. Ya rugi juga taruh di atas. Jadi kita harus tentukan mana dulu yang sesuai. Yang cocok buat dia. Ya, yang cocok. Gitu. Kalau nggak cocok ya percuma. Apa metode yang digunakan pabrik untuk mengevaluasi apakah peningkatan kualitas material benar-benar menghasilkan peningkatan efisiensi operasional? Oke. Kalau peningkatan kualitas material benar-benar menghasilkan peningkatan itu biasanya gini. Barang kita pesan barang datang, kita tes. Contoh rantai datang, kita minta sekup tertentu, barang datang, kita tes. Kita nggak percaya sertifikatnya mana, secara sertifikat ada atau enggak. Kita masih ragu sama sertifikat, kita uji tarik, kita rusak satu, uji tariknya masuk di rank atau enggak. Oh, enggak masuk, berarti satu barang ini kita tolak. Oh, iya. Pernah kita melakukan seperti itu. Satu masuk, ya sudah kita terima, satu kita ambil sampel ya. Jadi kalau gitu yang nomor 5 tuh kalau misalnya ada material lain yang lebih bagus daripada material sekarang, itu gimana cara biar tahunya itu? Pada dasarnya material itu punya datasheet. Baca saja datasheetnya. Ada datasheetnya, dia mengandung apa? Molybdenum, kromium, lain-lain. Baca datasheetnya, kekuatan tariknya berapa, kekerasannya berapa, ada datasheetnya. Pelajari di datasheetnya. Ya. Kalau memang lebih bagus, oh saya butuh kekuatan tarik sekian saja nih. Selama ini pakai material A misalkan, material B
lebih bagus, ya sudah pakai itu. Tapi kekuatan tarik itu akan menentukan kekerasan. Jangan-jangan kekuatan tariknya naik, kekerasannya berkurang. Akhirnya gampang ketas. Jadi harus dicari titik optimumnya. Baca datasheet di material. Ada datasheetnya, bisa dicari. Ada lagi? Iya. Yes. Oke, baik ya. Ya, terima kasih ya. Makasih ya. Aduh. Next, we will be interviewing the assistant manager of boiling house process, Mr. Yudi Widianto. Selanjutnya, apakah ada standar khusus untuk bahan pendukung agar aman untuk dikonsumsi? Oh ya, ini semuanya sudah ada kriteria-kriteria yang harus dipunyai. Yang satu tentunya sudah tersertifikasi. Biasanya ketika si vendor atau dia ketika mengirim bahan pembantu atau bahan pendukung itu, kita minta sertifikat ujinya, uji labnya ada. Spot harus seperti apa, kemudian belerang harus seperti apa, terus kemudian kapur, termasuk juga blok pulang. Selain visual, kalau visual kami juga butuhkan kayak kapur, kita juga butuhnya bongkahan itu. Mereka juga harus menyertakan standar-standar uji lab untuk keamanan pangan kita. Seperti yang saya tahu di pabrik ini kan menggunakan teknologi mesin uap kan Pak? Ya, tapi ada beberapa juga mesin yang sudah menggunakan teknologi otomasi. Nah, untuk teknologi baru pada mesin yang sudah menggunakan otomatisasi itu apakah dapat meningkatkan produksi gula? Apa tetap sama seperti waktu menggunakan mesin uap? Baik, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui seperti tadi dijelaskan, mesin uap itu tinggalan Belanda. Iya. Jadi sudah ratus tahun ya, 1800 kita berdiri, 1870 sekian pabrik ini berdiri dan sampai saat ini masih digunakan. Dari rentang waktu yang panjang itu tentunya sudah ada perkembangan teknologi yang terbaru, modern, saja kita belum bisa mengikuti itu, sehingga konsekuensinya tentunya ada beberapa poin yang harusnya mesti kita bisa pegang, jadi tidak bisa kita pegang. Kalau mesin uap itu kan dia sangat tergantung dengan tenaga manusia, jadi human error-nya masih ada. Tapi kalau sudah diganti dengan teknologi yang baru, tentunya human error itu bisa diminimalkan, kemudian juga kehilangan. Jadi ketika digiling itu, ketika sudah settingannya sudah pakai digitalisasi, tentunya hasilnya lebih akurat, hasilnya lebih banyak dibandingkan ketika kita pakai tenaga manusia. Itu hanya salah satu contoh. So, the conclusion we can draw from this interview is that pabrik gula Jombang Baru, in addition to processing sugarcane into crystal sugar, also handles the manufacture of maintenance part ordered by another factory. They are also meticulous in selecting supporting materials and the equality of the materials used in the manufacture and use of these parts. Thank you. Thank you.